Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai FPB dan KPK. Berikut ada quotes, yaitu rumus matematika itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami. Maksudnya, kita tidak perlu menghafal rumus-rumus matematika, tetapi kita harus memahaminya. Oke, lanjut. Oke, pada kali ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama, yaitu ada pengertian FPB. Yang kedua, ada pengertian KPK. Kemudian, cara menentukan FPB dan KPK. Kemudian, kita akan membahas permisalannya. Kemudian, yang terakhir, kita akan membahas contoh soal. Oke, kita lanjut ke bagian pertama, yaitu pengertian FPB. Pengertian FPB. FPB itu memiliki kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Oke. Pengertiannya adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih dan bilangan terbesar di antara faktor-faktor persekutuannya. Oke. Maksud dari dua kalimat ini adalah pilih pangkat terkecil pada angka yang sama. Oke. Itu adalah intinya. Pilih pangkat terkecil pada angka yang sama. Kemudian, jika terdapat soal cerita yang memiliki makna pembagian atau memiliki kata pembagian, maka dapat dipastikan itu adalah FPB. Oke. Kita lanjut. Kemudian pengertian KPK. KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Pengertiannya adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih dan bilangan terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuannya. Maksud dari dua kalimat ini adalah pilih pangkat yang terbesar pada angka yang sama dan angka lainnya. Oke, nanti kita akan jelaskan. Dan kemudian, jika terdapat soal cerita, maka jika terdapat kata bersama atau kalimat yang bermakna bersama dengan seseorang, maka dapat dipastikan itu adalah KPK. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk cara menentukan FPB dan KPK. Oke, di sini terdapat dua cara, yaitu cara yang pertama, cara pohon faktor. Cara ini adalah cara yang paling umum dan cara yang paling sering digunakan oleh semua orang. Oke, cara ini adalah cara dalam menentukan FPB dan KPK yang menyerupai pohon. Oke, begini bentuknya. Oke, kemudian cara yang kedua adalah cara pagar. Cara ini mungkin ada sebagian orang yang memakainya. Saya juga memakai ini. Cara pagar yaitu cara dalam menentukan FPB dan KPK yang menyerupai pagar. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke permisalannya. Oke, soalnya adalah buatlah FPB dan KPK dari angka berikut 24, 28, dan 30. Oke. Pertama-tama kita faktorkan dulu di setiap angkanya. Pertama 24. 24 kita faktorkan. 24 dapat kita faktorkan menjadi 2 dikali dengan 12. Oke. Kemudian 12 dapat kita faktorkan menjadi 2 dikali dengan 6. Kemudian 6 dapat kita faktorkan menjadi 2 dikali dengan
3. Oke. Kemudian kita lanjut ke 28. 28 dapat kita faktorkan menjadi 2 dikali dengan 14. Oke. Kemudian 14 dapat kita faktorkan menjadi 2 dikali dengan 7. Oke. Kemudian 30. 30 dapat kita faktorkan menjadi 5 dikali 6. Kemudian 6 dapat kita faktorkan menjadi 2 dikali dengan 3. Oke. Kemudian, dari semua angka-angka yang terdapat di sini, maka angka yang mana yang dapat kita jadikan acuan untuk menentukan FPB dan KPK? Maka, angka-angka yang berada di bagian sini saja yang dapat kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan FPB dan KPK di bagian ini saja. Oke, kenapa di bagian ini saja? Karena di setiap angka-angka ini tidak dapat difaktorkan lagi. Ya, ini tidak dapat difaktorkan lagi. Karena ini sudah menjadi bilangan prima. Bilangan yang tidak dapat difaktorkan lagi. Ini tidak kita pakai. Ini tidak, dan ini tidak. Kenapa? Karena 12 ini masih dapat difaktorkan lagi. Nah, yaitu 2 dan 6. Dan 6 ini masih dapat difaktorkan lagi, yaitu 2 dan 3. Maka ini tidak dapat kita jadikan angka untuk sebagai acuan. Oke, ini juga. Kita lanjut. Nah, oke, berdasarkan cara yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ini, maka dapat kita tuliskan rangkumannya, yaitu 24 ini dapat kita tuliskan faktornya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Sesuai dengan yang ini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali dengan 3. Oke. Ini. Kemudian 28. 2 dikali 2 dikali dengan 7. Oke. 2 ini dikali 2 dikali dengan 7. Oke. Kemudian yang 35 dikali 2 dikali dengan 3. Oke. Sesuai dengan yang di sini 5 dikali 2 dikali dengan 3. Oke. Kemudian ini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Mengapa 2 pangkat 3? Karena 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya dikali sebanyak 3 kali ini. 1, 2, 3. Nih, dikali sebanyak 3 kali. Maka dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Sisanya 3 dapat kita kali 3. Oke. Lanjut ke 28. Faktornya 2 dikali 2 dikali 7. Oke. Maka 2 dikali 2 dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Oke. Kemudian sisanya adalah 7, kita kali 7. Oke, kemudian 30. 30 faktornya adalah 5 dikali 2 dikali dengan 3. Oke, ini tidak dapat kita sederhanakan lagi. Karena tidak ada angka yang sama di setiap angka ini. Oke, sudah. Maka dari angka-angka ini yang sudah kita sederhanakan tadi, maka yang ini dapat kita tentukan yang mana FPB dan yang mana KPK-nya. Oke, FPB yang seperti sudah saya jelaskan tadi, intinya adalah pilih pangkat yang terkecil pada angka yang sama. Oke, pertama-tama sekali kita tentukan angkanya dulu. Angkanya yang sama. Ya, pertama sekali angka yang sama. Di antara ini, semua faktor-faktor ini, maka angka yang samanya yang mana? Di setiap angkanya ya terdapat angka 2 ini. Ya, oke. 2 ini terdapat di setiap faktor-faktornya. Maka 2 ini dapat kita jadikan FPB. Kemudian,
pilih pangkat yang terkecil. Oke, dari 2 pangkat 1 ini, kemudian 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Maka pangkat yang terkecilnya yang mana? Mana kecil 1, 2, atau 3? Maka dapat kita pastikan 2 pangkat 1 adalah pangkat yang terkecil. Jadi, FPB-nya adalah 2. Ini ya. Oke, lanjut ke KPK. KPK intinya adalah pilih pangkat yang terbesar pada angka yang sama. Oke, itu dulu. Pilih pangkat yang terbesar pada angka yang sama. Oke, dari ketiga faktor ini, kita sudah tentukan tadi angka yang samanya yaitu 2. Ya, 2. Ini. Di setiap faktor ini terdapat angka 2. Maka kemudian pilih pangkat yang terbesarnya. Ya, di antara 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3, maka 2 pangkat 3 adalah angka yang sama dan memiliki pangkat yang terbesar. Ya, maka 2 pangkat 3 dapat kita masukkan ke KPK. Oke, sudah. Kemudian angka 2 yang di setiap faktornya ini tidak usah kita lihat lagi. Kemudian kita lihat yang selanjutnya apa? Ini angka yang sama sudah. Kemudian, dan angka lainnya. Ya, di setiap angka faktor-faktor ini, duanya tidak usah kita ambil lagi. Sisanya terdapat 3, 7, 5, dan 3. Ya kan? Kemudian, kita masukkan 3, 5, dan 7. Kita masukkan. Ya, 3, 5, dan 7. 3 yang sini bagaimana? Oke, karena 3 di sini terdapat 2 kali di dalam faktor ini, terdapat 2 angka, angka 3 di antara faktor ini, maka ambil salah satunya saja. Ya, karena angkanya sama. Angkanya sama. Oke, pilih salah satunya saja. Ya. Oke, kita tuliskan 3. Ya. 5 dan 7 kita tuliskan juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan cara pagar. Yang sebelumnya kita membahas dengan cara ini, yang ini dengan cara pohon faktor. Kita kerjakan ya. Kemudian kalau yang ini kita membahas dengan cara pagar. Ya, dengan cara pagar. Oke. Soalnya sama. Tentukan FPB dan KPK dari angka 24, 28, dan 30. Oke. Pertama-tama sekali kita buat angka yang di sini. Nah, di sini dulu. Pertama kali angka kita buat di sini. Ya. Angka yang di sini kita buat angka berapa? Oke. Angka yang di sini harus kita buat angka yang dapat membagi ketiga angka ini. Nah, oke. Dapat kita tentukan karena ini adalah 24, 28, dan 30. Ini adalah angka yang genap. Maka dapat kita pastikan dapat dibagi dengan 2. Karena setiap angka yang genap dapat dibagi dengan 2. Oke, kita lanjutkan. 24 dibagi dengan 2 dapat menghasilkan angka 12. Oke, kemudian 28 dapat kita bagi 2 dan menghasilkan angka 14. Oke, kemudian 30 kita bagi dengan 2 dapat menghasilkan angka 15. Oke, sudah. Kemudian ini harus kita bulatkan. Harus kita bulatkan. Karena angka ini dapat membagi ketiga angka yang ingin kita faktorkan. Nih, 24, 28, dan 30. Maka ini harus kita bulatkan. Kita lingkari. Oke, lanjut. Kemudian di bawahnya. Kemudian angka yang di sini, kita buat angka berapa? Oke, kita lihat.
Jika di angka di sini tidak dapat membagi ketiga angka ini, maka kita pilih dua angka saja yang dapat membagi dari ketiga angka ini, dua angka saja. Misalnya 12 dengan 14. Oke, atau 12 dengan 15. Oke, atau 14 dan 15. 14 dan 15 ini tidak dapat sama-sama dibagi dengan satu faktor. Karena 14 dan 15 ini berbeda angka faktornya. Oke, berarti yang dapat kita faktorkan 12 dengan 14 atau 12 dengan 15. Oke, kita ambil 12 dengan 14 saja. Oke, kita lanjutkan. 12 dan 14 sama-sama bisa dibagi berapa? Oke, karena 12 dan 14 ini adalah bilangan genap, seperti yang saya katakan tadi, setiap angka yang genap dapat dibagi dengan 2. Ya, maka 12 dibagi dengan 2 dapat menghasilkan angka 6. Oke, kemudian 14 dibagi dengan 2 dapat menghasilkan angka 7. Oke, sudah. Kemudian lanjut. 15 dibagi dengan 2, maka hasilnya berapa? Hasilnya tentu saja berkoma. Maka jika tidak bisa, 15 ini kita turunkan saja. Nih, kita turunkan saja. Oke, kemudian kita lanjutkan. Angka yang di bawah sini, angka berapa? Oke, kita harus memilih dua angka di antara tiga angka ini yang dapat kita faktorkan. Misalnya 6 dengan 7, atau 6 dengan 15, atau 7 dengan 15. Oke, yang dapat dibagi hanya 6 dengan 15. Memiliki faktor yang sama, yaitu 3. Oke, maka 6 dibagi dengan 3 dapat menghasilkan angka 2. Ya, kemudian 15 dapat dibagi dengan 3 menghasilkan angka 5. Nah, oke. Kemudian 7. 7 dibagi dengan 3 menghasilkan angka berapa? Tentu saja hasilnya adalah berkoma. Maka, jika hasilnya berkoma, tidak bisa dibagi, maka 7 harus kita turunkan. Oke, sudah. Jika ketiga angka sini sudah menjadi angka yang prima, maksudnya prima tidak dapat difaktorkan atau tidak dapat dibagikan lagi dengan angka apapun, maka kita bagi angka di setiap sini dengan satu persatu angkanya. Misalnya kita ingin menghabiskan 2 dulu, maka di sini harus kita buat angka 2 agar 2-nya habis. Maka 2 dibagi dengan 2 menghasilkan angka 1. Kemudian 7 dibagi dengan 2 tidak bisa berkoma, maka 7 kita turunkan. Kemudian 5. 5 dibagi dengan 2 juga hasilnya berkoma, maka 5 kita turunkan juga. Oke, lanjut. Kemudian kita ingin menghabiskan yang mana? 7 atau 5 dulu? Oke, 7 dulu boleh. Misalnya, oke, 1 ini kita turunkan saja karena 1 sudah habis. Oke, 7 dibagi dengan 7, maka menghasilkan angka 1. Habis ya? Habis. Oke, kemudian 5. 5 dibagi dengan 7, maka menghasilkan angka yang berkoma. Maka 5 ini harus kita turunkan. Oke, kemudian karena di sini sisanya tinggal satu angka, maka ini harus kita habiskan. 5. Tulis 5. Ya. Maka 1 ini kita turunkan, ini kita turunkan karena sudah habis. Kemudian 5 dibagi dengan 5 menghasilkan angka 1. Oke. Jika di setiap angka kolom ini menghasilkan angka 1 semua, maka pekerjaan kita sudah habis. Nah, kemudian kita lihat notes-nya. Notes-nya yaitu angka yang dilingkari adalah FPB. Yang dilingkari yang mana? Yang ini. Oke. Kenapa ini adalah FPB? Karena ini
dapat dibagi oleh ketiga angka ini, 24, 28, dan 30. Dapat bisa dibagi dengan 2. Maka 2 dapat kita pastikan ini adalah FPB. Oke. Kemudian notes yang kedua. Semua angka yang berada di kolom kiri adalah KPK. Oke, berarti ini yang paling kiri. Nih. Nih. Ini adalah KPK. Oke. Maka dapat kita tuliskan FPB-nya adalah 2. Sesuai yang kita lingkari tadi. 2. Oke. Kemudian KPK-nya. KPK-nya berapa? 2 pangkat 3. Dari mana? Dari 2 dikali 2 dikali dengan 2. 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Oke, maka dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Oke, kemudian dikali dengan 3. Dikali dengan 5. Dikali dengan 7. Oke, 3 kali 5 dikali dengan 7. Maka semuanya ini kita tuliskan di KPK sini. Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita lihat dulu soalnya. Villa menyimpan setiap 4 hari dan Farah setiap 6 hari. Anda menabung bersama 15 Juli 2018. Kemudian, pada tanggal berapa Anda menabung untuk yang kedua dan ketiga? Oke, kita telaah dulu soalnya. Apakah soal ini KPK atau FPB? Oke, kita lihat notes-nya yang sebelumnya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika terdapat kata bersama atau kalimat yang bermakna bersama dengan seseorang, maka dapat dipastikan itu adalah KPK. Oke, kita ulang. Jika ada kata bersama dengan seseorang, maka dapat dipastikan itu adalah KPK. Oke, kita lihat di sini. Terdapat kata bersama atau kalimat yang bermakna bersama. Ya, maka dapat kita pastikan di dalam soal ini kita sedang mengerjakan KPK. Ya, kita sedang mengerjakan KPK. Oke. Terus, yang akan kita jadikan acuan untuk difaktorkan adalah 4 dan 6. Ya, bukan 15 Juli 2018. Bukan 15 dan bukan juga 2018. Karena ini adalah tanggal kita menabung untuk pertama kalinya. Oke, maka 4 dan 6 lah yang kita jadikan acuan. Oke, 4 dapat kita faktorkan menjadi 2 dikali dengan 2. Ya. Oke, kemudian 6 dapat kita faktorkan menjadi 2 dikali dengan 3. Oke, dapat kita rangkum. 4 itu memiliki faktor 2 dikali dengan 2. Dan dapat kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Ya, karena 2-nya dikali sebanyak 2 kali. Ini. Oke ya, faktor 6. 6 memiliki faktor 2 dikali dengan 3. Ya, ini tidak dapat kita sederhanakan karena angkanya berbeda. Oke, lanjut. Tadi sebelumnya juga kita sudah membahas bahwa KPK itu intinya adalah pilih pangkat yang terbesar pada angka yang sama. Nah, pada angka yang sama. Oke, terlebih dahulu kita tentukan yang mana angka yang sama. Oke, di antara ini dapat kita pastikan angka yang samanya adalah 2. Ya kan? Karena di sini terdapat angka 2, di sini terdapat angka 2. Kalau kita memilih 3, di sini tidak ada angka 3. Maka 3 tidak dapat dipilih. Oke, maka dapat kita pilih sebagai angka yang sama adalah 2. Oke, kemudian pangkat yang terbesar. Nah,
di antara 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2, mana pangkat yang terbesar? Maka dapat kita pastikan 2 pangkat 2 adalah pangkat yang terbesar. Oke, ini kita tuliskan 2 pangkat 2. Oke, kita lanjutkan. Dan dikali dengan angka lainnya. Oke, angka lainnya maksudnya apa? Selain angka yang sudah kita tentukan tadi. Di antara 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Selain angka ini. Maka terdapat angka 3. Ini. Maka 3 kita masukkan ke KPK-nya. Oke. Misalnya di sini terdapat angka, misalnya angka 5 misalnya di sini. Misalnya ya. Maka 5 juga harus kita masukkan di sini. Oke. Ini karena tidak ada angka 5. Maka tidak dimasukkan. Oke. Oke. Maka KPK-nya dapat kita tentukan 2 pangkat 2. Ini tadi kita pilih pangkat yang terbesar pada angka yang sama. Kemudian dikali dengan 3. 3 ini angka lainnya selain 2 ini. Yang sama ini. Oke. Maka 2 pangkat 2 adalah 4. Maka 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, oke. Kemudian kita baca soalnya. Pada tanggal berapa Anda menabung untuk yang kedua dan ketiga? Nah, oke. Kita hitung dulu. Kita lihat dulu, kapan kita menabung untuk pertama kalinya? Kita menabung pada tanggal 15 Juli 2018. Oke, kita tulis dulu 15 Juli 2018. Nah, ini kita menabung untuk pertama kalinya. Kemudian, kita menabung bersama untuk kedua kalinya. Pada tanggal berapa? Kita tulis dulu 15 Juli. Karena kita sudah menabung untuk bersama-sama pada pertama kalinya pada 15 Juli 2018. Maka 15 Juli ini kita jadikan acuan untuk mendapatkan kapan kita menabung untuk kedua kalinya. Oke, maka 15 Juli ditambah dengan 12 hari. 12 hari ini dari mana? Dari sini. Dari sini. Nih, 12. Yang sudah kita tentukan KPK-nya tadi. Ya. Maka 15 Juli ditambah dengan 12 hari, maka menghasilkan angka 27 Juli 2018. Oke, karena masih dalam satu rentang bulan Juli. Maka dia belum lewat bulan. Maka masih bisa dapat ditambah 15 tambah 12, menghasilkan angka 27. Oke, kemudian pada tanggal berapa kita menabung untuk yang ketiga kalinya? Oke, kita menabung bersama untuk yang ketiga kalinya, itu 27 Juli kita dapatkan dari sini. Karena kita untuk yang kedua kali sudah menabung bersama-sama pada tanggal 27 Juli 2018. Nah, oke, 27 Juli ini dapat kita jadikan acuan untuk menentukan kapan kita untuk menabung bersama-sama ketiga kalinya. Oke, maka 27 Juli ditambah 12 hari didapatkan 8 Agustus 2018. Oke, ini dari mana? Oke, kita habiskan dulu. Ini kan 27 Juli kita mulainya. Nah, Juli habis di tanggal 31 Juli. Nah, Juli itu habis di 31 Juli. Maka dari 27 Juli ke 31 Juli kita mendapatkan 4 hari. Nah, maka 12 hari ini kita ambil 4 harinya ke bulan Juli. Maka habislah di bulan Juli sampai 31 Juli. Oke? Maka sisa di 12 hari ini yang ingin kita tambah tadi adalah 8 hari. Ya kan? Karena 12, kita sudah ambil 4-nya ke Juli. Maka ini 12 dikurang 4, tinggal 8. Maka 8 hari ini kita masukkan di bulan Agustus.
Maka tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka berhentinya di 8. Maka 8 Agustus 2018 kita jadikan tanggal untuk kita menabung bersama-sama pada ketiga kalinya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Oke, yang barusan sebelumnya ini kita pakai cara pohon faktor tadi ya. Pohon faktor. Oke, kemudian ini kita pakai cara yang kedua. Teman-teman terserah pilih cara yang mana saja. Yang penting teman-teman paham dalam mencari jawaban soalnya. Oke, ini soalnya sama. Villa menyimpan setiap 4 hari dan Farah 6 hari. Anda menabung 15 Juli 2018. Oke, pertanyaan sama. Pada tanggal berapa Anda menabung untuk kedua dan ketiga? Oke. Oke, kita buat dulu angka yang ingin kita faktorkan, yaitu 4 dan 6. Oke, kita tulis dulu 4 dan 6. Oke. Lanjut, di sini angka berapa? Misalnya di sini belum ada angka, kita tentukan dulu di sini angka berapa. Maka, karena ini angka genap dan ini angka genap, seperti yang saya katakan tadi, jika setiap angka yang genap, maka dapat dibagi dengan 2. Oke, karena angka 2 ini dapat dibagi dengan 4 dan 6, maka harus kita bulatkan atau kita lingkari terlebih dahulu. Ya. Oke, kita lanjutkan. 4 dibagi dengan 2, maka menghasilkan angka 2. Oke, kemudian 6. 6 dibagi dengan 2 dapat menghasilkan angka 3. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Di sini angka berapa? Misalnya di sini belum ada angka, maka di sini angka berapa? Jika di sini sudah kita lihat angka prima, tidak dapat difaktorkan lagi, maka ini dapat kita habiskan satu persatu. Misalnya kita ingin habiskan angka 2. Oke, maka kita tulis dulu angka 2. Nah, 2 dibagi 2 menghasilkan angka 1. Maka ini habis. Oke, kemudian 3. 3 dibagi dengan 2 kan hasilnya berkoma. Tidak dapat dibagi. Maka 3 kita turunkan saja. Nah, oke. Kemudian, karena di sini sudah habis, maka 1 ini kita turunkan saja. Kemudian, di sini angka berapa? Misalnya di sini belum ada angka, kita tentukan dulu. Kita lihat di sini, karena di sini tersisa 1 angka saja di kolom ini, di antara 2 kolom ini, 1 angka saja, maka dapat kita tentukan di sini harus kita samakan saja angkanya. Maka 3 kita buat di sini. Di sini ya kita buat 3. Maka 3 dibagi dengan 3 hasilnya 1. Nah, maka 1 sudah habis. Jika di 2 kolom ini telah menghasilkan angka 1, maka pekerjaan kita sudah selesai. Kemudian kita lihat, kita sedang mencari apa? Tadi kita sudah tentukan bahwa jika ada kata bersama atau kalimat yang bermakna bersama dengan seseorang, maka kita dapat pastikan itu adalah KPK. Karena di sini kita telah menemukan kata bersama atau makna yang bersama, maka dapat kita pastikan kita sedang mengerjakan untuk mencari KPK. Tadi ya, KPK. Oke. Oke, terus kita lihat notes-nya. Semua angka yang berada di kolom sebelah kiri, paling kiri adalah KPK. Ini, maksudnya ini. Nah, maka ini dapat kita jadikan KPK-nya semua. 2-nya ini adalah FPB. Nah, kalau KPK ambil semuanya. Kalau FPB ambil yang sudah kita bulatkan tadi. Oke. Maka dapat kita tentukan KPK-nya 2 dikali dengan 2 dikali dengan 3. Maka dapat kita sederhanakan 2 pangkat 2 dikali dengan 3. 2 pangkat 2 dari mana? Karena 2 dikali 2. 2-nya dikali sebanyak 2 kali. Maka 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2
sama dengan 4. Oke, 4 dikali dengan 3 menghasilkan angka 12. Oke, kita lanjutkan. Kita baca soalnya. Pada tanggal berapa Anda menabung untuk yang kedua dan ketiga? Oke, sama menjawabnya seperti sebelumnya. Hanya saja kita mengerjakan caranya yang berbeda. Cara jawabnya ini sama semua. Oke, kita jelaskan lagi. Kita menabung bersama pada tanggal 15 Juli 2018 untuk yang pertama kalinya ini. Sesuai ini ya. Oke, kemudian kita menabung bersama untuk yang kedua kalinya kapan? Oke, kita jadikan 15 Juli ini sebagai acuannya. 15 Juli ditambah dengan 12 hari. 12 hari dari mana? Dari 12 ini. KPK yang sudah kita cari tadi. Oke, maka 15 ditambah 12 menghasilkan 27 Juli 2018. Nah, ini masih bisa ditambah karena masih dalam satu rentang bulan yang sama. Belum habis bulan. Nah, 15 dapat kita tambah 12, hasilnya 27. Oke, kita lanjutkan. Pada tanggal berapa Anda menabung untuk yang ketiga kalinya? Oke, kita menabung untuk yang ketiga kalinya. Kita ambil 27 Juli ini sesuai acuan kita 27 Juli 2018 ini. Maka kita tambah 12 hari. Nah, seperti yang sebelumnya, Juli itu habis di 31 Juli. Ya, habis di 31 Juli, bulan Juli itu. Maka dari 27 Juli ke 31 Juli, maka dapat kita hasilkan 4 hari. Nah, jadi Julinya sudah habis. Ya, 12 hari ini kita ambil 4 harinya di sini. Ya, untuk dihabiskan ke Juli. Maka sisa di hari ini adalah 8. Ya, terus ke 8 ya. Terus maka 8 dari bulan setelah bulan Juli adalah bulan Agustus. Maka 8 dari bulan Agustus, 8 hari dari bulan Agustus adalah tanggal 8 Agustus 2018. Oke, kita sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, kita baca dulu soalnya. Ica memiliki 20 kue lapis dan 25 kue kotak. Kue tersebut dibungkus dan dibagikan kepada teman-temannya. Pertanyaannya, berapa banyak paket yang dapat dibuat Ica dan berapa banyak lapisan dan potongan kue per bungkus? Oke, dari soal ini, maka dapat kita tentukan jika ada kata pembagian. Kita baca dulu soalnya, ada nggak kata pembagian di situ? Oh, ada. Di sini, dibagikan. Terdapat kata pembagian atau makna pembagian. Ya, maka itu dapat kita pastikan itu adalah FPB. Oke, di dalam soal ini dapat kita pastikan kita sedang mencari dan sedang mengerjakan soal FPB. Oke, FPB. Nah, oke, kita lanjutkan pakai cara yang pertama dulu. Pakai cara pohon faktor. Pohon faktor. Teman-teman boleh pilih cara yang mana saja. Tidak mesti dua-duanya. Pilih salah satunya saja. Oke, kita lanjutkan. Maka yang dapat kita jadikan acuannya adalah 20 dan 25. Karena lain tidak ada angka. Oke, kemudian 20 dan 25 ini dapat kita faktorkan. Pertama, 25. Faktor dari 25 adalah 5 dikali dengan 5. Oke, kemudian 20. 20 memiliki faktor 5 dikali dengan 4. Nah, kemudian 4 dapat kita faktorkan lagi menjadi 2 dikali dengan 2. Nah, jika sudah tidak dapat difaktorkan lagi di antara ini, maka ini sudah selesai sampai di sini saja. Oke, kita ambil yang bagian sininya saja, seperti tadi. Ini tidak termasuk. Kalau ini kita ambil dua-duanya. Nah, oke.
Jika terdapat 2 angka saja, maka dua-duanya kita ambil. Oke, lanjut. Kemudian dapat kita rangkum 20 itu memiliki faktor 5 dikali dengan 2 dikali dengan 2. Nih, sesuai ini 5 dikali dengan 2 dikali dengan 2. Maka dapat kita sederhanakan 5 dikali dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini dari mana? Dari 2 dikali dengan 2. Oke, kita lanjut ke 25. Faktor dari 25 adalah 5 dikali dengan 5. Nih, sesuai ini. Maka dapat kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 2. Nah, oke. Dari angka-angka yang sudah kita sederhanakan ini, maka kita ingat dulu, FPB itu intinya apa? Intinya adalah pilih pangkat yang terkecil pada angka yang sama. Oke, tentukan dulu angka yang samanya yang mana. Nah, dari kedua faktor ini, maka angka yang sama yang mana? Itu angka 5. Nah, 5 pangkat 1 dan 5 pangkat 2. Maka pilih pangkat yang terkecilnya. Mana kecil 5 pangkat 1 dan 5 pangkat 2? Maka 5 pangkat 1 adalah angka yang terkecil. Bukan angka yang terkecil, tapi pangkat yang terkecil pada angka yang sama. Oke, maka 5 dapat kita tuliskan sebagai FPB-nya. Karena 5 karena pada angka yang sama dan memiliki pangkat yang terkecil. Oke, kemudian kita sudah selesai mencari FPB-nya. Kemudian kita lihat soalnya. Berapa banyak paket yang dapat dibuat oleh Ica? Oke, banyak paket yang dapat dibuat oleh Ica adalah 5 paket. 5 ini dari mana? Dari sini. Nah, dari FPB yang sudah kita cari tadi. Oke, 5 paket. Maksudnya 5 bungkus. Oke, kemudian yang kedua. Berapa banyak lapisan dan potongan kue per bungkusnya? Oke, maksudnya kita ingin mencari berapa banyak kue lapis. Nih, sesuai ini, kue lapis. Dan berapa kue kotak per bungkusnya. Gitu soalnya. Oke, kita lihat dulu kue lapis. Berapa banyak kue lapis? Banyak kue lapis per paket adalah 4 buah. Nah, 4 buah ini dari mana? Dari 20 dibagi dengan 5 menghasilkan 4 buah. Oke, 20 ini dari mana? Dari 20 kue lapis. Karena kita ingin membagi 20 kue lapis itu per 5 paket. Nah, kita bagi 20 kue lapis itu ke 5 paket. Maka masing-masing paket memiliki 4 buah kue lapis. Nih, misalnya di dalam bungkusnya terdapat 4 buah kue lapis. Nah, terdapat 4 buah kue lapis di dalam satu bungkus. Oke, dalam satu paket. Nah, kemudian 4 bungkus ini jika kita kali dengan 5 paket dapat menghasilkan 20 kue lapis. Maka sudah benar ya, 4 buah. Oke, kita hapus dulu. Oke, kemudian berapa banyak kue kotak? Banyak kue kotak per paketnya adalah 5 buah. 5 buah ini dari mana? Dari 25 sebanyak 25 kue kotak yang ingin kita bagikan ke 5 paket, maka menghasilkan 5 buah per paketnya. Oke, di dalam satu paket ini memiliki 5 buah kue kotak. Nah, di dalam satu paket ini memiliki 5 buah kue kotak. Nah, jika ingin kita buktikan, maka 5 buah kue kotak yang berada di dalam satu paket ini kita kalikan ke 5 paket. Maka menghasilkan 25 sesuai dengan 25 kotak. Maka benar ya.
Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua kita memakai cara pagar ya. Cara pagar. Oke, cara pagar. Cara pagar. Kemudian ini kita tetap ambil. Soalnya sama ya. 20 dan 25 kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan FPB-nya. Karena tadi kita sudah temukan karena ada kata-kata dibagikan. Oke, maka dapat kita tentukan pada soal ini kita sedang mencari FPB. Oke, karena terdapat kata pembagian atau kalimat yang bermakna pembagian. Oke, kita kerjakan dengan cara pagar. Oke, 20 dan 25. 20 dan 25 kita tuliskan dulu 20 dan 25 di kolom ini. Kemudian di sebelah sini kita buat angka berapa? Nah, misalnya di sini belum ada angka, kita tentukan di sini angka berapa. Oke. Kita lihat dulu, ini 20 dan 25. Jika di sini terdapat angka 0 dan yang di sebelahnya bukan angka 0, maka dapat kita pastikan angka tersebut dapat dibagi dengan 5. Misalnya di sini 50, 60, 70. Maka itu dapat kita pastikan dibagi dengan 5. Oke. Maksudnya adalah 20 ini memiliki faktor, terdapat angka di dalam faktor tersebut angka 5. Nah, oke. Kemudian 25. Ya, 25 karena di ujungnya terdapat angka 5. Setiap yang di ujungnya terdapat angka 5 dan di angkanya ini terserah angka berapa saja, maka dapat kita pastikan dapat dibagi dengan 5. Nah, oke. Berarti di sini dapat kita pastikan kita tulis angka 5. Karena dapat dibagi dengan 20 dan dapat dibagi dengan 25. Dan ini wajib kita lingkari. Nah, oke. Kita lanjutkan dulu. 20 dibagi dengan 5 dapat menghasilkan angka 4. Nah, kemudian 25 kita bagi 5 dapat menghasilkan angka 5. Nah, oke. Kemudian 4 di sini angka berapa? Misalnya di sini belum ada angka 4. Dapat kita tentukan jika di sini angkanya sudah tidak dapat dibagi dengan angka yang lain. Oke, dapat di sini kita bagi dengan 4. Kita habiskan yang ini dulu. Kita bagi dengan 4, maka 4 dibagi 4. Menghasilkan angka 1. Dan 5 dibagi 4 itu tidak bisa. Maka 5-nya kita turunkan. Oke. Kemudian, jika sebelah sini sudah selesai, sebelah sini kita lanjutkan angka berapa. Karena di sini tersisa satu angka saja, maka angka ini harus kita habiskan. Maka kita habiskan, kita tulis dengan angka yang sama, yaitu angka 5. Oke, maka 5 dibagi 5 menghasilkan angka 1. Dan 1 ini kita turunkan. Oke, jika di ujungnya sudah menghasilkan angka 1 semua, maka pekerjaan kita sudah selesai. Dan kita lihat, kita sedang mencari apa? Kita sedang mencari FPB. Nah, maka kita lihat notes-nya. Dari sebelum-sebelumnya juga sudah saya tuliskan. Angka yang dilingkari adalah FPB. Oke, maka yang kita lingkari tadi yang pertama kali adalah 5. Maka dapat kita tentukan 5 ini adalah FPB-nya. Oke, ini adalah FPB-nya. Oke, kita lanjutkan ke soalnya. Berapa banyak paket yang dapat dibuat oleh Ica? Oke, banyak paket yang dapat dibuat oleh Ica adalah 5 paket. Itu sesuai FPB yang sudah kita cari tadi. Nah, oke. Kemudian banyak kue lapis per paket adalah 4 buah. Ini sama pengerjaannya seperti sebelumnya. Hanya saja cara mencari FPB dan KPK-nya kita beda. Oke, kita lanjut dulu. 4 buah ini dari mana? Dari 20 kue lapis dibagi dengan 5 paket.
maka per paketnya adalah 4 buah. Oke, kemudian berapa banyak kue kotak per paket? Banyak kue kotak per paket adalah 5 buah. 5 buah ini dari mana? Dari 25, yaitu sesuai 25 banyak kue kotak dibagi dengan 5 banyak paketnya. Nah, jumlah paketnya ada 5. Maka per paketnya berisi 5 buah. Oke, sampai sini kita sudah selesai membahas bagaimana mencari FPB, bagaimana mencari KPK. Oke, maka kita sudah selesai di sini. Oke, semoga ilmunya bermanfaat walaupun sedikit dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan jika ada kata-kata atau pembahasan yang kurang jelas, mohon diperbanyak maaf. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.